Shalom. Salam Elevate. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari dan kekuatan dan kesehatan yang memberikan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bagi kami semua. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha-Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom semua. Kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan yang saya beri judul dengan Stay Ready and Get Ready in Jesus. Kalau Anda melihat gambarnya di sini, ada tentara dengan senjata yang lengkap, bersiap sedia dalam keadaan berdiri. Nah, ya, mungkin Anda sudah dapat mengkira-kira. Saya akan membicarakan bagian Alkitab di mana, gitu kan? Nah, seandainya Anda sudah mengkira-kira, perkiraannya Anda betul deh, ya, karena saya akan bicara mengenai Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Dan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang sering saya sebut sebagai Rabi Saul. Saya baca mulai ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah dalam setiap waktu, di dalam roh, dan berjaga-jagalah. Ya, perhatikan, berjaga-jagalah. Dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jelas sekali bahwa Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18 ini konteksnya adalah konteks militer yang mengalegorikan bahwa murid-murid Kristus adalah laskar-laskar Kristus yang harus siap sedia. Nah, banyak sekali orang mengira bahwa pengajaran dari Rasul Paulus ini berbeda dengan pengajaran para rasul lainnya. Bahkan mereka mengatakan, terutama dari teologi barat, itu mengatakan pengajaran dari Rasul Paulus itu beda banget deh sama pengajaran Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus bicara mengenai konteks militer. Apakah pernah Tuhan Yesus mengajar tentang konteks militer? Ya. Dan itulah mereka karena tidak membaca Alkitab kita dalam wawasan budaya Semitik, juga naskah bahasa aslinya, mereka sering sekali salah paham dan mengatakan bahwa pengajaran dari Rasul Paulus ini beda banget dan kemudian memberikan julukan pada pengajaran Rasul Paulus ini sebagai Pauline Christianity. Benarkah ada jenis Pauline Christianity kecuali oleh karena kesalahpahaman mereka? Sesungguhnya Rasul Paulus adalah seorang rabi. Itulah sebabnya saya sering menyebutnya sebagai Rabi Saul. Dia adalah murid terbaik dari Beit Hillel. Dan dia diajar sendiri oleh Rabban Gamaliel. Rabban Gamaliel adalah cucu dari Rabi Hillel. Jadi Tuhan Yesus sengaja memilih murid terbaik dari Beit Hillel untuk menjadi
corong bagi Injil Kristus. Jikalau demikian, pastilah apa yang diajarkan oleh Rabi Saul itu tidak akan berubah jauh dari pakemnya, yaitu tanah Ibrani, bahkan dari pengajaran Yesus sendiri. Lalu Anda bertanya, di mana kira-kira Tuhan Yesus memerintahkan atau mengajar dalam konteks militer? Ya, saya berikan contohnya, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nggak mungkin. Ini kan lagi bicara mengenai pokok anggur yang benar. Di mana konteks militernya? Ya. Memang apabila kalau Anda membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini dalam Alkitab terjemahan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang terbaik sekalipun, entah itu King James, entah itu NIV dan yang lain-lain, Anda tidak akan mendapatkan konteks militer yang termaktub dalam pasal ini. Ya. Tetapi apabila kita membaca ini dalam bahasa aslinya dan kemudian kita kaitkan dengan wawasan semitiknya, Anda akan memahami, wow, ternyata ini bicara mengenai konteks militer. Ya. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia dapat lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku. Perhatikan di sini. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar, ya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, perhatikan kata tinggal di situ, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kalian kehendaki dan kalian akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan dan kalian berbuah banyak, dengan demikian kalian adalah murid-murid-Ku. Ya. Perhatikan dari tadi saya menekankan kata tinggal. Nah, kata tinggal ini nanti kalau dibaca dalam bahasa asli Yunani dan kemudian kita kaitkan dengan wawasan semitiknya, ini akan sangat menarik. Dan disitulah konteks militer yang sedang dibicarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, suatu kelaziman apabila Tuhan Yesus itu memberikan perintah, dia selalu mengawalinya dengan suatu sabda adi kodrati. Contohnya misalnya dalam Matius 28 ayat 19, yaitu mengenai amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Ya, tapi perhatikan sebelumnya, ayat sebelumnya menunjukkan sabda adi kodrati dari Yesus. Ya, segala kuasa diberikan kepadaku, kuasa di surga dan di bumi, baru kemudian dia bicara mengenai pengutusan itu. Demikian juga dalam Yohanes 15 ayat 1 ini. Ya, Anda baca baik-baik. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Nah, kata akulah dalam bahasa asli Yunani, dalam tulisan Rasul Yohanes di sini menggunakan kata ego eimi. Dan ada 7 kata ego eimi untuk menunjukkan
keilahian Yesus Kristus. Dan di sini adalah suatu kalimat adikodrati dari Yesus. Bahwa kata ego eimi itu dipakai dalam Septuaginta, misalnya dalam Keluaran 3 ayat 14, ya, ehye asher ehye, ya, akulah aku. Nah, di situ ditulis dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi hoon. Nah, sehingga kata ego eimi itu adalah kalimat yang dikenal, ya, suatu frasa yang dikenal yang diucapkan oleh Adonai Elohim saja, oleh Yud-He-Vav-He. Dan di sini Rasul Yohanes menunjukkan Yesus Kristus bersabda dalam konteks adikodratinya, ego eimi, atau dalam bahasa Ibraninya itu anihu. Ya. Dan di sini untuk menunjukkan bahwa inilah kekuasaan dari Tuhan yang memberikan perintah kepada para muridnya. Dan ada yang menarik mengenai pokok anggur yang benar ini. Kalau ada pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya, dan sebagai seorang pengusaha dia memiliki hak untuk memotong dan untuk membersihkan. Nah, ada satu istilah yang sangat menarik dalam bahasa Ibrani modern untuk gunting dari gunting kebun, untuk menggunting atau membersihkan pohon-pohon yang sedang dipelihara itu. Namanya adalah masmera. Nah, kalau ini nama gunting kebun ini adalah masmera, Anda bisa membayangkan kira-kira dari mana asal kata masmera ini. Tentu saja kata masmera ini berasal dari kata masmur. Jadi gunting dari gunting kebun ini atau gunting untuk panen ini, memanen dari buah anggur ini, sedianya setiap pengusaha yang sedang memanen dari anggur itu, dia sedang bernyanyi karena dia bersukacita untuk menuai tuaian itu. Karena setiap pengusaha yang menuai itu selalu menyanyi dengan keadaan kebahagiaannya, maka gunting kebun ini disebut dengan masmera, bermasmur. Bermasmur dengan menggunting hasil panen itu. Luar biasa kan? Nah, jadi kita lihat di sini, apabila Yohanes 15 ayat 1, kita tidak membacanya dalam konteks wawasan Ibraninya bahwa ego eimi adalah anihu yang lazim diucapkan oleh Adonai Elohim saja. Meski terjemahan-terjemahan ini menerjemahkan dengan benar bahwa akulah pokok anggur yang benar, tetapi kata akulah di sini tidak akan ngekik banget kalau kita nggak tahu latar belakangnya. Itulah sebabnya ada banyak sekali hal yang namanya itu lost in translation. Ya, ada pepatah Inggris yang mengatakan begini, some things always lost in the translation. Kenapa ada lost in translation apabila satu bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain? Karena sedianya memang tidak ada bahasa yang berbeda itu memiliki kata-kata yang sama persis. Nah, apabila suatu kata diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau bahasa yang lain, itu bisa terjadi lost in translation. Bukan berarti terjemahannya yang salah, tetapi nilai atau maksud dari yang menulis ini bisa terkikis. Ya, misalnya sebagai contoh sederhana saja. Saya pernah ke Australia dan di situ dituliskan nasi punel atau nasi pulen itu sticky rice. Nah, terjemahannya ini nggak salah, tetapi terjemahannya ini lost in translation. Apakah benar sih nasi pulen itu sticky gitu? Kan enggak. Nasi pulen atau nasi punel itu hanya dapat dirasakan di mulut kita. Ah, enak nih, pulen. Ya. Tapi diterjemahkannya sticky rice. Ada lost in translation di situ. Demikian juga di Alkitab kita. Ketika Alkitab bahasa asli Yunani atau Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa lain, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang terbaik sekalipun, tentu ada yang namanya lost in translation. Ya,
Mari kita baca pada ayat yang keempat. Ada lost in translation di sini. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Menarik sekali, ya. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata abide. Ada yang menerjemahkan dengan kata stay. Ada pula yang menerjemahkan dengan kata remain. Nah, semua terjemahan tinggal, abide, dwell, stay, remain, ya, bukan terjemahan yang salah. Tetapi lost in translation. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Yohanes menuliskan ini dalam bahasa aslinya, bahwa kata tinggal tadi menggunakan verba yaitu meno. Nah, kata meno ini bisa bermakna tinggal, ya, karena memang arti umumnya itu adalah tinggal, tetapi meno ini lebih bermakna berdiri, ya, to stand, ya. Dan ini menarik sekali. Kenapa sih untuk kata tinggal, stay, dwell, remain, Rasul Yohanes menggunakan kata yang bermakna dasar itu berdiri. Ya. Nah, ini membuat saya menjadi curious banget nih. Nah, ini kan bahasa Yunani. Nah, kita bayangkan nih, ya. Rasul Yohanes itu adalah seorang Yahudi. Dia berbahasa Ibrani atau Aramaik, bahasa Semit. Nah, bagaimana kata meno ini kata equalnya dengan kata meno? Wah, ini luar biasa sekali, ya. Elias Hutter pada abad ke-16 itu menerjemahkan dengan sangat bagus sekali, yang dapat mengukuhkan nilai kata meno yang artinya berdiri. Ya, dia menerjemahkan kata meno ini dengan kata amat, yaitu verba yang artinya juga berdiri, to stand. Nah, kata to stand, amat, bahasa Ibrani ini juga dalam artian stay, remain, dwell, ya, tinggal. Nah, jadi ini agak aneh bahwa ada kata berdiri tetapi maknanya itu sebenarnya apa? Maknanya sebenarnya adalah tinggal, ya, dwell, tinggal di situ. Nah, dalam bahasa Ibrani kata meno tadi diterjemahkan dengan amat, yang dalam kalimat imperatifnya itu imdubi. Tuhan Yesus mengatakan imdubi, berdirilah kalian di dalamku. Ya, jadi apa yang diterjemahkan tinggal, Yesus Kristus itu mengatakan secara harfiah, berdirilah di dalamku. Jadi artinya untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam konteks ini bukan tinggal untuk leyeh-leyeh, bukan tinggal untuk santai-santai, tidur-tiduran, duduk-duduk gitu. Tetapi tinggal di dalam Yesus dalam konteks berdiri seperti seorang tentara, laskar yang siap sedia untuk menerima perintah. Wow, beda sekali bukan? Inilah yang namanya lost in translation. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua menerjemahkan dengan benar. Tetapi ada lost in translation. Dan ada yang menarik dalam konteks wawasan Ibrani. Kata tinggal, abide, ya, stay, dwell, ya, itu menggunakan dua kata. Yang pertama adalah kata yashaf. Nah, kata yashaf ini artinya duduk. Seperti kita juga memiliki istilah penduduk. Kenapa disebut penduduk? Karena dalam konteks orang itu duduk di situ, tinggal di situ, maka stay di situ, yashaf, duduk. Tapi ada juga kata dalam artian stay, tinggal, dwell, itu menggunakan kata amat, berdiri. Nah, berdiri di situ dalam artian berdiri, bersiap siaga, itu juga dalam artian dwell, stay. Itulah sebabnya
dalam pengajaran firman hari ini saya beri judul Stay Ready and Get Ready in Jesus. Jadi ketika Tuhan bicara mengenai tinggallah di dalamku, itu adalah dalam konteks untuk bersiap sedia untuk menerima pengutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes itu banyak sekali mengambil konteks-konteks dalam perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah betul-betul Allah yang inkarnasi. Kalau Anda membaca Wahyu 1 ayat 8, ya, di situ kalau Anda membaca ini, Anda harusnya bergetar. Karena di situ adalah menunjukkan konteks adikodrati dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia berfirman demikian, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, kata yang diterjemahkan dengan yang maha kuasa itu ditulis dalam bahasa Yunani ho pantokrator. Nah, kata pantokrator di sini, kurios pantokrator, itu biasanya digunakan dalam kitab Yesaya lagi-lagi Yesaya, dalam konteks siapa yang berfirman. Yang berfirman adalah Adonai Elohim. Nah, kata kurios pantokrator ini dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai Sefaot. Dan Adonai Sefaot atau kurios pantokrator ini adalah sebenarnya gelar kemiliteran Allah. Jadi ada banyak sekali gelar-gelar kemiliteran yang dikenakan kepada Allah dan itu sudah dikenal. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus bicara mengenai Efesus pasal 6 tadi dalam konteks kemiliteran, karena memang demikianlah. Tuhan adalah Adonai Sefaot, kurios pantokrator, dan Dia adalah Yesus Kristus, ya. Dan saya berikan satu contoh tentang gelar kemiliteran Allah ini, Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, bahasa Ibraninya, ya. Adonai Sefaot, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan di sorga itu tidak sendirian. Tuhan bersama bala tentara surgawi. Maka bukan suatu kebetulan di Alkitab menulis tentang gelar kemiliteran Allah ini. Karena memang Tuhan bersama tentara surgawinya di sorga sana. Dan Musa sering sekali menyebut Allah dalam gelar konteks kemiliterannya. Misalnya dalam Keluaran 15 ayat 3. Ya, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Adonai ish milchama. Adonai Smo. Jadi Tuhan adalah pahlawan perang. Jadi konteks militer adalah gelar yang sudah dikenal oleh orang-orang Ibrani. Dan Mazmur 24 ayat 8 pun juga menulis demikian. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam kemenangan. Jadi Tuhan Adonai disebut dengan Gibor Milchama. Pahlawan perang yang besar. Ya. Jadi ketika Yesus bicara dalam konteks tinggallah berdirilah seperti seorang tentara yang siap sedia menerima perintah. Karena memang gelar Tuhan kita itu adalah Ish Milchama. Ish Gibor Milchama. Ya. Jadi kalau kita menemukan kata Adonai Sefaot, Tuhan bala tentara surgawi, dan diterjemahkan dengan kurios pantokrator dalam Wahyu 1 ayat 8, ya. Ini berkaitan dengan apa yang ditulis dalam Septuaginta juga. Perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul. Ya, perhatikan di sini ayat 5, saya teruskan. Akulah pokok anggur yang benar
kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Barang siapa stay ready, get ready di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Nah, ayat 5, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ya, tinggal di sini dalam bahasa Ibraninya tetap menggunakan apa? Omet. Bahasa Yunani meno, kata-kata yang sama-sama berarti berdiri. Jika kita tinggal, bersekutu, melekat dengan Tuhan, kita akan berbuah banyak. Dan kata kemelekatan ini disebut dalam bahasa Ibrani itu dengan defekut. Yang istilah defekut ini untuk menyebut Holy Communion. Ya. Jadi kita tidak akan berbuah. Pelayanan Anda semua tidak akan berbuah kalau Anda tidak melekat pada pokok anggur itu, bukan? Nah, sekarang apa yang berkaitan dengan kata melekat tadi? Itu juga ditulis dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi segala sesuatu menuju ke arah kepada Yesus, dan itulah defekut, ya. Dan Yakobus 4 ayat 8 ini juga bicara mengenai kemelekatan. Bahwa kita sebagai ranting-ranting Kristus harus melekat pada pokok anggur itu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Di sini ada kemelekatan, di sini ada defekut, di sini ada Holy Communion. Nah, sekarang yang agak menakutkan nih, ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini ada kaitannya dengan ayat 2 tadi. Di mana Tuhan itu akan memotong dengan emas merahnya tadi ranting-ranting yang tidak berbuah, dan ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya. Ranting-ranting yang tidak berbuah ini akan dicampakkan dan menjadi kering. Dan di sini ada suatu warning bahwa kalau tidak melekat pada Tuhan dan tidak memberikan buah, apa akibatnya nanti? Dibakar. Jadi di sini ide mengenai osas sekali selamat tetap selamat itu nggak ada di ayat ke-6 ini. Maka hati-hatilah apabila kita semua mengambil dalam pelayanan di gereja atau dimanapun. Anda harus banyak-banyak berbuah. Kalau tidak berbuah, dipotong. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan berkaitan juga dengan tulisan Rabi Saul dalam Filipi 2 ayat 12. Bahwa ketika kita melekat pada Kristus, kita harus berbuah banyak. Dan disitulah kita mengerjakan keselamatan kita. Ada warning dari Rasul Paulus juga. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu harus senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kalau kita nggak takut dan gentar, kita menganggap pelayan kita itu gampang-gampang saja, ya, santai-santai saja dan tidak menghasilkan buah, akibatnya apa? Dibakar. Nah, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Memang keselamatan diberikan gratis oleh Tuhan dan kita hanya percaya dan mendapatkan keselamatan. Tapi keselamatan itu bukan sesuatu yang mati, tetapi harus dikerjakan dengan takut. Apa arti takut di sini? Hormat kepada Tuhan dan bahkan di dalam kegentaran. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang cukup penting dari konteks kemiliteran ini, ya, yaitu doa di dalam keadaan bersiap-siap berdiri, stay ready,
get ready. Nah, doa orang yang bekerja, stay ready, get ready, itulah yang dikabulkan Tuhan. Ada banyak ya yang mengambil atau mencomot Yohanes 15 ayat 7 ini, dicomot ya sebagai ayat emas tanpa konteks. Nah, ini bahayanya kalau membaca ayat tanpa konteks. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ya kembali lagi kita menemukan lost in translation di sini dan ada banyak orang salah paham memahami ayat 7 ini. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, percaya Yesus nih, gitu. Kita minta apa saja boleh, gitu ya. Minta mobil baru, boleh. Minta istri cantik, boleh dong, gitu kan. Minta suami kaya, boleh. Tapi bukan itu konteksnya. Bukan setiap apa saja yang kamu kehendaki lantas kalian menerimanya, enggak. Ya. Anda lihat di sini ada syarat di sini. Jikalau kamu tinggal di sini. Nah, kita sudah belajar kata tinggal di sini bukan? Bahwa yang dimaksud tinggal di sini adalah stay ready, get ready. Dalam pelayanan siap sedia untuk menerima pengutusan. Kalau kalian siap sedia menerima pengutusan. Apabila Anda dalam pelayanan, Anda bersiap menerima pengutusan. Dan apa yang Anda minta itu berkaitan dengan pelayanan Anda itu, ya, karena Anda bersiap untuk menerima segala perintah dari Yesus Sang Komandan kita, maka apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi jelas di sini, ayat ini nggak boleh diterapkan untuk lepas konteks. Tuhan, aku pengen kaya. Apa saja yang aku kehendaki akan diterima, bukan? Bukan itu konteksnya. Ya. Tuhan, aku ingin gaji naik. Aku ingin naik pangkat. Bukan sekedar permintaan seperti itu untuk kesenangan duniawi kita, bukan. Tapi di sini Anda harus mengingat bahwa jikalau kamu stay ready, get ready di dalam aku dan firmanku, stay ready, get ready di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi hati-hati ketika kita membaca ayat. Ada banyak dari Alkitab terjemahan yang lost in translation. Bukan karena terjemahannya yang salah, tetapi ketika ayat ini tidak benar-benar dapat mengakomodasi dari perkataan dari Tuhan Yesus sendiri yang diucapkannya dalam bahasa Semitik dan kemudian ditulis oleh para rasul dalam bahasa Yunani, maka kita tetap perlu untuk membacanya dalam wawasan Semitiknya. Ya, ini sama juga dengan keluhan Tuhan Yesus yang dimana para murid itu sendiri tidak dapat untuk stay ready, get ready in Jesus, yaitu dalam peristiwa di Getsemani. Ya, ketika Yesus berkata dalam Markus 14 ayat 34 yang dimana Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus berkata, tinggallah, get ready di sini dan berjaga-jagalah. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para murid tidur. Mereka memang tinggal di situ, tapi mereka duduk-duduk, yasyaf, dan akhirnya tertidur. Mereka tidak stay ready, get ready di dalam kesedihan Kristus itu. Dan inilah yang kemudian dijadikan suatu titik tolak oleh Rabi Saul. Ingat bahwa Rabi Saul adalah seorang rabi, murid terbaik dari Beit Hillel. Maka apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 tadi dalam konteks kemiliteran Yesus Kristus sebagai Adonai Sebaot, Kurios Pantokrator. Maka dia menggarisbawahi dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18
yang berkata demikian. Jadi berdirilah tegap, get ready, stay ready. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berhasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapatkan memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa, permohonan, berdoalah setiap waktu. Berkaitan dengan ayat 7 tadi, ya. Apapun yang kalian minta, engkau akan menerimanya. Ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, apa yang ditekankan oleh Rabi Saul di sini, ya, berkaitan dengan Yohanes 15 ayat 7 bahwa minta apa saja dalam keadaan stay ready, get ready in Jesus, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdiri bersiaga di dalam kasih. Karena kasih adalah atribut Allah. Ya, iman, harap, kasih. Iman perlu kita punyai, harapan kita punyai. Kasihlah yang terbesar. Dan kasih itu adalah atribut dari Allah. Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Maka kita harus menjadi laskar Kristus yang memiliki kasih yang siap sedia. Kasih yang bekerja. Nah, kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ini menarik sekali berkaitan dengan kata berdiri tadi. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap stay ready, get ready, tinggal di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya. Kata-kata meno, stay ready, get ready, ya. Itu selalu disuarakan terus-menerus dalam Injil atau pengabaran Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. VH Omet be Ahava, Omet be Elohim. Orang yang bersiap sedia, berdiri di dalam kasih, itulah laskar-laskar Kristus yang siap sedia menerima segala perintah dari Tuhan, dan doa kita selalu didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan. Nah, sebagai penutup, ya, dalam hal inilah apabila apa yang kita minta untuk kepentingan pelayanan kita, ya, misalnya apapun pelayanan Anda minta segala sesuatu, itu akan dikabulkan dalam keadaan Anda stay ready, get ready. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kalian adalah murid-muridku. Stay ready, get ready. Maka seperti apa yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 12. Apabila kita menjadi murid Kristus yang selalu berdiri bersiap sedia menerima perintah dari Adonai Sefaot, Panglima surgawi kita, maka seperti apa yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru. Apa sih soko guru itu? Susah amat sih, apa sih soko guru? Soko guru adalah pilar. Anda lihat di sini pilar. Pilar itu berdiri kan? Pilar itu bukan tidur. Dia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, kata pilar dalam bahasa Ibraninya itu adalah le'amut. Nah, le'amut itu untuk menjadi pilar. Nah, amut tadi itu diambil dari kata amat, ya, yang artinya memang berdiri. Demikianlah, ya. Apabila kita menjadi murid-murid Kristus yang setia, stay ready, get ready, kita semua
akan menjadi pilar-pilar di dalam bait suci Allah kita, di langit baru dan bumi yang baru, hidup bersama Tuhan kita di surga. Shalom. Mari kita berdoa bersama untuk menutup pengajaran dari firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah mengajarkan hal yang indah bagi kami, untuk mengajarkan kepada kami untuk senantiasa siap sedia, stay ready, get ready di dalam Engkau, untuk kami menerima pengutusan dari Engkau. Apa saja yang kami inginkan untuk memperbesar pelayanan kami percaya Engkau akan mendengarkan. Juga di keadaan kami sehari-hari ini Tuhan, di dalam pelayanan kami di masa pandemi ini, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara seiman kami, bagi keluarga kami. Tuhan sertailah mereka, lindungilah mereka di dalam Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu. Ampunilah segala kata-kata yang tidak tepat dari hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau saja Tuhan yang menyempurnakannya dan memberikan pengajaran bagi semua kami yang mendengar firman-Mu. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom.